Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita masih boleh bertemu kembali, baik itu dalam ibadah online, dan saat ini juga di gereja ada ibadah offline. Puji Tuhan, dalam situasi kondisi apapun, mari kita mau datang pada Tuhan, kita memuji Dia, serahkan seluruh hidup kita. Hanya Dia nama yang layak disembah dan layak ditinggikan, Yesus Tuhan. Dialah Raja di atas segala Raja. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau terus menuntun setiap kehidupan kami Yesus. Hari lepas hari, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu begitu sempurna dalam setiap kami. Bapa, saat pagi hari ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Menyerahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Pujian pengagungan kami naikkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji
hanya bagimu Yesus. Engkau Allah kami yang duduk di tahta kemuliaan Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan namamu Yesus. Terima kasih Tuhan, bertahtalah di atas puji-pujian kami. Haleluya Yesus. Yang siap muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, kita percaya apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan akan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Berikan salam kanan kiri. Haleluya. Sorak bagi Tuhan. Oh, oh, oh. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari menari buat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Menari buat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup. Haleluya. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya lebih lagi puji Tuhan. Allah sanggup melakukan
saatnya kita akan berikan persembahan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah memberikan kesempatan yang indah kepada kami untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu Bapa. Kiranya Kau sucikan, kuduskan Tuhan, dengan apa yang telah kami bawa ini dengan ucapan syukur Bapa. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya berkat-Mu berlimpah atas setiap kehidupan kami. Dalam pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah-Mu Yesus, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberi
berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah saat ini, dan saya percaya kita akan sama-sama diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur saat ini kami boleh berbakti kembali beribadah kepadamu. Karena ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengar suara-Mu. Bapa, berfirmanlah kepada kami. Firman-Mu menuntun, membimbing, menghibur, menguatkan, menyembuhkan, memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Saya percaya kita semuanya bersuka cita, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang iman yang membawa berkat dengan subtema iman yang membawa berkat keselamatan. Nah, karena itu saat ini kita sudah percaya dan kita sudah yakin bahwa kita ini adalah orang yang diselamatkan Tuhan. Saudara sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, sudah menjadi ciptaan baru, dan saudara dan saya sudah menjadi pribadi yang memiliki jaminan kepastian akan keselamatan. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu iman yang membawa berkat adalah iman yang membawa berkat keberhasilan. Baik, jadi kita akan belajar saat ini tentang iman yang membawa berkat keberhasilan. Pada waktu kita belum bertobat, kita belum mengenal Tuhan, dulu kita itu menjadi orang yang hidupnya di dalam kegelapan. Di sana ada kutuk, sakit, penyakit, hukuman, penderitaan, dan hidup di dalam kegelapan. Pada waktu kita sudah bertobat, kita sudah hidup di dalam berkat keselamatan. Artinya saudara dan saya hidupnya sudah menjadi baru, dan saat ini kita perlu bukan hanya memiliki iman yang menyelamatkan, tetapi perlu memiliki iman yang bertumbuh, yaitu iman yang membawa berkat keberhasilan. Tuhan rindu Bapak Ibu Saudara kita menjadi orang yang berhasil, kita menjadi orang yang diberkati, kita menjadi orang yang melihat karya Allah yang memulihkan hidup kita, kesehatan kita, ekonomi kita, keluarga kita. Melalui hidup saudara nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan belajar terlebih dahulu dasar daripada keberhasilan orang percaya. Tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau landasan iman keselamatan adalah karya Yesus di kayu salib, pengorbanan Yesus, kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, maka dasar daripada iman yang membawa keberhasilan itu adalah tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, anugerah Allah melalui tuntunan Tuhan dalam hidup kita sekalian. Nah, penting sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya berjalan seturut dengan tuntunan Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Sebagai Kristen yang sudah diselamatkan, artinya kita menjadi pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus adalah orang yang hidupnya dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Alkitab berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau saudara dan saya menyerahkan hidupnya untuk dituntun oleh kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari, maka terang Tuhan ada dalam hidup kita. Jalan Tuhan ditunjukkan dalam hidup kita. Tuntunan Tuhan itulah yang menjadi landasan, menjadi iman yang membuat saudara dan saya selama hidup menjadi orang yang berhasil. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi membuat saudara diselamatkan. Tetapi setelah diselamatkan, Tuhan rindu hidup kita berubah, hidup kita mengalami pembaharuan, hidup kita mengalami berkat Tuhan. Saudara dan saya pastikan hidupnya untuk diberikan oleh kepada Tuhan, untuk dituntun dan dibimbing oleh Tuhan.
Nuh adalah orang yang percaya, orang yang benar, orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Itu baru langkah awal, saudaraku. Tetapi untuk melewati perjalanan hidup, menghadapi berbagai situasi keadaan dan perubahan-perubahan hidup, maka Nuh menerima tuntunan Tuhan. Nuh menerima petunjuk Tuhan. Apa sih yang harus dikerjakan? Supaya Nuh tetap selamat, keluarganya tetap utuh, bahkan sementara mungkin orang-orang yang di luar Tuhan sana mengalami banyak musibah, bencana dan lain sebagainya. Nuh menerima kasih karunia, perlindungan Tuhan karena ada tuntunan Tuhan. Yang lain semuanya binasa oleh air bah, tetapi Nuh dan keluarganya diselamatkan. Karena apa? Ada tuntunan Tuhan, ada petunjuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari hidup kita banyak mengalami persoalan, masalah dan kesulitan, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara kita semuanya hidup dalam tuntunan Tuhan, Bapak Ibu Saudara tetap dilindungi, tetap diberkati, dan Bapak Ibu Saudara bahkan punya satu ketetapan, saya percaya saya pasti menjadi orang yang berhasil. Nah, kita akan melihat saudaraku, dasar-dasar daripada hukum keberhasilan sesuai dengan firman Tuhan. Sedikitnya ada 4 langkah keberhasilan yang menjadi dasar dalam hidup kita sekalian. Yang pertama, saudaraku, kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 1. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berhasil ke depan, kita harus punya dasarnya. Dasarnya tadi dikatakan tuntunan Tuhan. Dasarnya tadi adalah bimbingan Allah. Lalu kalau kita sudah menerima tuntunan Tuhan, bimbingan Allah, itu yang kita percaya itu yang namanya iman. Iman di sini tidak berbicara tentang iman masuk sorga, tetapi iman yang akan membuat kita ini berhasil meraih pengharapan-pengharapan ke depan yang sudah kita harapkan dari sekarang. Jadi saudara bisa berharap apa saja, yang penting Tuhan sudah menunjukkannya kepada kita. Yang penting Tuhan sudah memberikan remanya kepada kita. Saudara yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan diberi rema apa untuk hidup saudara? Dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk melakukan apa? Dipanggil dalam bagian apa? Kalau itu sudah kita dapatkan melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu menjadi sebuah dasar. Dan ini dikatakan iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Dan ini dikatakan menjadi bukti apa yang belum kita lihat hari ini. Satu saat itu akan terbukti. Dan itu menjadi kenyataan. Lalu pertanyaannya, apa yang dipercayai untuk hidup kita? Untuk keluarga kita, untuk karir kita, untuk masa depan kita, untuk pendidikan anak-anak. Apa dasarnya kita mau berhasil? Saudaraku, di dalam kitab Amsal, pasal 10 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Mempercayai bahwa saudara dan saya ke depan hidupnya itu ada dalam rancangan Tuhan, yaitu rancangan berkat, keberhasilan, dan keberuntungan. Dan berkat Tuhan itu dikatakan disediakan oleh Allah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan oleh Allah bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau saudara menjadi pengikut Yesus, saudara mengasihi Tuhan, Allah itu punya gudang berkat yang sudah disediakan bagi anak-anaknya. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga itu sudah disediakan oleh Allah. Dan gudang berkat itu tempatnya nggak jauh. Nggak di seberang laut sana, nggak di luar negeri sana. Alkitab berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Setuju katakan amin. Saudara disebut orang benar karena saudara percaya Yesus. Saudara menjadi anak-anak Tuhan. Saudara menjadi orang yang ada di dalam Yesus itu statusnya menjadi orang benar. Yaitu orang yang dibenarkan karena dosanya diampuni. Nah kalau kita sudah menjadi orang yang benar, berkat itu nggak jauh, ada di atas kepala kita. Masih di mana saudaraku? Di atas kepala. Belum ada di tangan kita, belum ada di dompet kita. Nah ini harus kita percayai. Jadi langkah pertama
Saudaraku, belajar tentang hukum berkat keberhasilan, langkah pertama adalah kita harus percaya. Kita harus punya landasan percaya terhadap firman Tuhan. Bahwa berkat Tuhan dalam hidup kita yang membuat kita berhasil, kita beruntung, tempatnya enggak jauh. Ada di atas kepala kita. Ada di atas setiap kepala saudara, di sana ada berkat Tuhan. Di sana ada gudang berkat Allah yang sudah disediakan oleh Allah. Lama jauh sebelum kita ada, Allah sudah menyediakannya bagi kita sekalian. Setuju, katakan amin. Yang kedua, saudaraku, kalau kita sudah percaya, kita ini harus memperkatakannya. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 mengatakan demikian. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudaraku, setelah kita percaya bahwa di depan kita itu sudah ada rancangan Tuhan, rancangan berkat, keberhasilan, keberuntungan, rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan, di mana berkatnya sudah ada di atas kepala orang benar. Maka saudaraku, kita sebagai orang benar, kita harus memperkatakan yang kita percayai. Saudara ke depan percaya Tuhan akan memberkati saudara? Saudara harus berkata begini, Tuhan, hari-hari hidupku saya percaya aku dipelihara Tuhan. Hari-hari hidupku saya percaya Tuhan yang mencukupkan aku. Hari-hari hidupku, usahaku, pekerjaanku, tokoku, karirku dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kekurangan, mengalami sakit, penyakit, mengalami persoalan yang bertubi-tubi. Saudara berkata begini, saya percaya tidak selamanya saya kekurangan. Saya percaya tidak selamanya usahaku sulit. Saya percaya aku akan bangkit. Aku akan mengalami terobosan. Aku akan mengalami pemulihan. Aku akan mengalami berkat yang luar biasa. Aku yakin aku sehat, aku sembuh, aku kuat. Ini kata-kata orang percaya. Ini kata-kata orang beriman. Kalau saudara percaya hal-hal yang negatif, yang buruk, kata-kata saudara mesti mengeluh. Kata-kata saudara mesti kata-kata yang buruk. Kata-kata saudara mesti kata-kata yang tidak menguatkan kita. Karena itu mari kita berkata-kata dengan positif. Karena Alkitab berkata mati dan hidup ditentukan oleh lidah. Itu tertulis dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Berarti saudara dengan kata-kata saudara, dengan lidah saudara, saudara bisa membangun masa depan, bisa menciptakan masa depan dengan baik, sesuai dengan iman kita yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Pentingnya kita punya hubungan intim, hubungan dekat, hubungan akrab untuk bersekutu dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan didengar, dipercayai, dan diperkatakan. Saudara sedang dalam posisi seperti apa saat ini? Ayo berkata-kata positif sesuai dengan firman Tuhan. Itu namanya firman iman, perkataan berkat, perkataan yang mengubah situasi dan keadaan. Saudara tahu pada waktu kita sedang berkata-kata berkat, saudara dalam alam roh sedang tercipta sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Pada waktu kita memperkatakan kata-kata kesembuhan, sekalipun fisik kita, tubuh kita sakit, kita katakan dalam nama Yesus, aku sehat, aku sembuh, aku pulih. Hari itu, jam itu mungkin dalam faktanya masih sama, tetapi sesuatu sedang berubah di dalam alam roh. Saudara, sakit penyakit sedang disingkirkan, kuasa kegelapan sedang minggir, kesembuhan sedang dikerjakan dan terjadi dalam diri kita. Mungkin ada di antara saudara yang menderita penyakit kronis, baik penyakit dalam maupun penyakit luar. Perkatakan kata-kata berkat untuk tubuhmu sendiri, untuk hidupmu sendiri, untuk usahamu sendiri. Ayo bangkit, perkatakan kata-kata yang memberkati hidup kita, menguatkan kita, menyembuhkan kita, menghibur kita, supaya hidup kita berubah. Ada begitu banyak orang celaka, ada orang usahanya bangkrut, keluarganya hancur. Gara-gara apa saudaraku? Kita seringkali memperkatakan kata-kata buruk dalam hidup kita. Jadi
hukum keberhasilan, iman yang membawa berkat keberhasilan, yang pertama kita harus mempercayai firman Tuhan, yang kedua kita harus memperkatakan kata-kata berkat, dan yang ketiga kita harus taat kepada perintahnya Tuhan, firman Allah. Saya akan membacakan Ibrani 11 ayat 8, firman Tuhan berkata begini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Ibu Saudaraku, petunjuk Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kita seringkali secara nalar, secara pikiran itu belum bisa dimengerti oleh kita. Tetapi karena kita percaya dan kita ngomong, kita taat saja. Abraham pada waktu dipanggil Tuhan, pada waktu disuruh pergi untuk meninggalkan keluarganya, kampung halamannya, secara nalar itu dia belum tahu perginya kemana. Dan nantinya seperti apa. Tetapi karena dia percaya, kemudian dia mau memperkatakan bahwa aku menjadi orang yang diberkati, menjadi bangsa yang besar, menjadi orang yang olehku semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Maka dia taat, dia mulai melangkah. Dia ajak istrinya, dia anggota keluarganya diajak, dia bawa keponakannya, ayo kita melangkah, berjalan dari tempat satu ke tempat yang lain. Di setiap tempat di mana ia tinggal, ia mendirikan mezbah. Karena itulah hubungannya Abraham dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketaatan Abraham melangkah seturut dengan panggilan Allah, itu menjadi sebuah poin yang sangat penting, di mana Abraham sampai hari ini namanya besar, menjadi berkat bagi seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Nah, kita akan belajar tentang 4 jenis ketaatan dasar. Setelah saudara belajar firman Tuhan itu ada 4 jenis ketaatan dasar, tapi juga nanti saudara ada tuntunan Tuhan secara pribadi yang harus ditaati oleh saudara. Nah, 4 jenis ketaatan dasar ini, yang pertama dalam menghadapi kehidupan sehari-hari Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Di dalam perjalanan ketaatan itu setiap hari ayo kita mempersenjatai diri, setiap hari kita tidak perlu khawatir. Setiap hari saudara berkata begini, Tuhan aku tidak khawatir menghadapi hidup karena Engkaulah Allah, Engkaulah Bapakku, Engkau yang mengerti keperluan dan kebutuhanku. Engkau sanggup memelihara aku. Aku yakin Tuhan Engkau pembela penolong, Engkau yang memberkati hidupku, aku tidak khawatir. Yang kedua, kalau tidak khawatir, yang kedua saudara mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi, saudara bersyukur kepada Tuhan. Tuhan aku percaya hari ini semua yang kau siapkan boleh menjadi kenyataan dalam hidupku. Saudaraku mengucap syukur dalam segala hal itu dikatakan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga kalau saudara sudah tidak khawatir, saudara selalu bersyukur. Yang ketiga firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara mulai hidup dengan penuh sukacita. Sukacita bukan karena uangnya banyak, bukan karena tidak ada masalah, tetapi bersukacita karena ini perintah Tuhan yang harus ditaati oleh kita. Keyakinan di mana Tuhan menyertai kita, keyakinan di mana Tuhan melindungi kita, keyakinan di mana berkat sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kita, membuat kita tidak khawatir. Setiap hari, ayo bersukacita. Saudara tahu, Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau saudara bersyukur, tidak khawatir, saudara bersukacita, tubuh saudara sehat. Saudara senantiasa melihat karya Allah di mana organ tubuh kita, metabolisme tubuh kita ini berlangsung dengan baik, dengan kekuatan yang sehat, dengan yang baru yang Allah berikan kepada kita. Saudara bisa melakukan pekerjaan secara maksimal. Karena itu yang keempat, Alkitab berkata apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hati. Selalu bekerja yang terbaik, yang keempat. Ketaatan yang pertama tidak khawatir, yang kedua tidak bersungut-sungut artinya mengucap syukur, yang ketiga selalu bersukacita, dan yang keempat mengerjakan yang terbaik apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini 4 ketaatan yang menjadi dasar saudara akan berhasil. Kalau kita rindu berhasil tetapi kita tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak mau mengerjakan yang terbaik bagian kita, saudaraku tidak penting saudara punya status apa saat ini. Saudara mungkin bos, saudara karyawan, saudara pelajar, saudara petani, saudara pedagang. Itu semuanya hanya sarana, tetapi yang paling penting saudara di dalam mengerjakan semuanya itu dengan segenap hati apa enggak?
Karena yang ada nilai plusnya di hadapan Allah, di mana Allah rindu memberkati kita. Setiap yang kita kerjakan, kita lakukan, tidak ada yang dilakukan asal-asalan, tetapi semuanya dilakukan dengan segenap hati. Ini hukum ketaatan dasar yang harus dimiliki oleh orang percaya. Kalau saudara punya hukum ini dalam hidup dan itu dilakukan setiap hari, 4 hal ini, saya percaya berkat Tuhan siap dilimpahkan dalam hidup saudara. Nah, kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Saudara, dalam hidup menerima tuntunan Tuhan, ayo kita menghargai firman. Kalau firman-Nya berkata jangan khawatir, kita katakan amin. Kalau firman-Nya berkata ucapkan syukur dalam segala hal, kita katakan amin. Kalau firman-Nya berkata bersukacita senantiasa, kita katakan amin. Kalau firman Tuhannya berkata apapun yang kamu perbuat dengan segenap hati, kita katakan amin. Saudara nanti akan terima balasannya. Jangan kita ingin dibalas yang baik, tetapi kita menjalani hidup dengan asal-asalan, tidak memperhatikan perintah. Yang memperhatikan firman, yang akan menerima balasan daripada firman. Tetapi yang mengabaikan perintah, mengabaikan firman, dia akan menanggung hukuman. Hidup saudara ke depan tidak ingin dihukum, tetapi ingin diberkati. Karena perhatikan firman. Yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Yang paling terakhir yang akan saya sampaikan tentang 4 hukum keberhasilan. Yang paling terakhir adalah kita harus mau menabur yang baik. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudaraku, dalam hidup ini ada hukum yang namanya tabur tuai. Tetapi dunia punya hukum namanya hukum karma. Hukum karma seringkali hanya berbicara tentang yang buruk, yang buruk, yang buruk. Akan menuai hal yang buruk. Tetapi kalau berbicara tabur tuai, kita berpikirnya itu bukan yang buruk. Setiap petani yang mau menabur, pasti dia menabur benih yang terbaik. Nah, dalam menjalani hidup, mari kita belajar menabur yang terbaik. Siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Yang menabur banyak akan menuai banyak. Ayo kita menabur yang banyak, menabur kebaikan, menabur iman kita, menabur ketaatan kita, bahkan menaburkan harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita lihat di dalam kitab Galatia, pasal 6 ayat 7-8, di sana katakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudaraku, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ini jangan berpikir keliru. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Pertanyaannya, saudara ingin berhasil, saudara ingin maju, saudara ingin berkembang, saudara ingin bertumbuh, saudara ingin diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa yang saudara tabur hari ini? Kalau kita menjadi orang yang kencang, orang yang pelit, orang yang tidak peduli dengan orang lain, lalu apa dasarnya Tuhan memberkati kita? Karena Tuhan memberkati seorang yang suka menabur. Orang yang suka berbagi, orang yang memiliki kemurahan hati. Dan saya percaya orang yang memiliki kemurahan hati adalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, saudaraku. Jangankan Allah, manusia saja kalau melihat orang pelit itu sedih, saudaraku. Sedih sekali kalau punya istri, ya, kalau punya istri pelit terhadap suaminya. Apa ada? Saudara yang tahu. Kalau punya suami pelit terhadap istrinya, kalau punya orang tua pelit terhadap anaknya, punya anak pelit terhadap orang tuanya, semuanya hidupnya merana, sedih, susah. Tetapi kalau kita bergaul bersama-sama dalam satu komunitas keluarga, sama-sama memiliki kemurahan hati, sama-sama berbagi. Manusia saja senang, apalagi Allah yang menciptakan, mendesain hidup manusia. Dia bersukacita, dia akan memberkati kembali. Kalau saudara seorang penabur, Tuhan yang menyediakan benih. Setiap kali saudara rindu, aku ingin menabur, Tuhan siapkan benih. Komposisi berkat dalam hidup kita itu ada 2. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Jangan semua dimakan, saudaraku. Ada sisihkanlah untuk ditabur.
sisihkanlah untuk dimakan. Bagian kita dimakan kita, bagian yang ditabur itu haknya Tuhan dan haknya orang lain. Mari kita mau belajar bersama. Karena itu kitab Galatia mengingatkan kepada kita di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Setuju, katakan amin. Ayo saudaraku, berbuat baik tidak boleh jenuh. Artinya berbuat baik itu dilakukan secara terus-menerus. Bukan musiman. Musim berbuat baik, ada waktunya musim berbuat jahat. Ini waktunya saudara dan saya selalu berbuat baik. Terus-menerus berbuat baik, maka engkau akan menuai baik. Kalau kita tidak menjadi lemah, kalau kita tidak menjadi kecewa, kalau kita tidak menjadi marah, saudara akan menuai. Saudara lihat ke depan hidup saudara, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Hidup saudara berubah, keluarga saudara berubah, ekonomi saudara berubah, usaha pekerjaan saudara berubah. Karena saudara sudah diberkati Tuhan, karena saudara takluk kepada hukum keberhasilan. Iman yang membawa berkat, keberhasilan, keberuntungan sudah menjadi bagian hidup kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, bersyukur buat firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Mulai saat ini kami bukan hanya memiliki iman yang menyelamatkan, tetapi iman yang bertumbuh membawa kami menjadi pribadi yang berhasil. Diberkati setiap kami, diberkati anak-anak-Mu, diberkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus, imannya menjadi kuat, gairahnya mengikut Tuhan semakin bertambah, memiliki roh yang menyala-nyala, imannya bertumbuh menjadi semakin besar, sehingga apapun yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, diberkati usahanya, pekerjaannya, pendidikannya, dan seluruh keperluan kebutuhannya. Kami tidak lupa berdoa untuk pemerintah yang ada. Di dalam nama Yesus kami menyatakan shalom untuk Indonesia. Diberkatilah Engkau oleh Tuhan. Diberkati para pemimpin negeri ini, presiden, wakil, dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Kami nyatakan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Indonesia disembuhkan, dipulihkan dari COVID-19. Kami nyatakan di dalam nama Yesus Kristus, Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia aman, Indonesia diberkati oleh Tuhan, menjadi satu negara keutuhan yang Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini, diberkati oleh Tuhan, kami akan melanjutkan seluruh aktivitas, kami percaya Tuhan menopang, membimbing, menyertai, memberkati hidup kami. Kami buka hati kami angkat kedua belah tangan kami, tengadahkan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah ekonomimu, kesehatanmu, diberkatilah engkau dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil, hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati hidupmu, haleluya, amin. Tuhan memberkati.